Ya, KPK menyita hampir 40 mobil mewah dan sebuah motor gede milik tersangka Tubagus Heriwardana alias Wawan. Nah, ini banyak sekali mobilnya. Dan akan memang tidak pernah ada habisnya. Mungkin nanti akan berlanjut. Ini yang ketahuan. Kita nggak tahu ya. Ya, ini bayangkan begitu ya, kepala daerah kemudian juga pejabat daerah di Banten adalah dinasti Atut begitu. Ini tidak mengherankan begitu kalau adik sang gubernur sendiri memiliki harta kekayaan dan mengalir kemana-mana. Ya, sudah bisa bikin showroom mobil ya tampaknya. Dan memang ini disita dari perusahaan milik Wawan tersebut yang berada hampir sejumlah 40 itu ya. Dan kita lihat informasinya. Iya, dan pemirsa, informasi selengkapnya ini akan dihadirkan oleh Ratih Triutami yang saat ini sudah berada di gedung KPK Jakarta. Ratih. Juga pencucian uang dan juga korupsi alat kesehatan milik dari adik kandung Gubernur Banten Ratu Atikosia, yaitu Tubagus Heriwardana. Dan tepat di belakang saya ada deretan mobil-mobil mewah yang pertama kali disita oleh KPK. Terdapat mobil Ferrari, ada juga Lamborghini dan lain-lain juga. Dan total jumlah mobil yang sudah disita kurang lebih adalah 39 mobil dan juga satu motor gede yaitu Harley Davidson. Dan bisa dilihat pemirsa, salah satunya adalah mobil Lamborghini di sebelah kanan saya ini. Mobil dengan harga di atas 5M ini, dengan interior dan juga spek yang sangat luar biasa tentunya untuk sekelas mobil mewah seperti ini. Dan juga pemirsa juga perlu ketahui, memang cukup ironis memang di saat dana untuk pengadaan alat sarana dan prasarana alat kesehatan malah dibuat dengan tidak wajar, yaitu dikorupsi. Apakah mobil-mobil yang hasil korupsi dari dana pengadaan alat kesehatan ini apabila nantinya dijual ataupun nantinya akan dilelang akan menghasilkan alat kesehatan seperti apa? Terus bisa dapat berpikir di saat orang-orang yang miskin sangat sulit untuk mendapatkan kesehatan yang baik dan wajar, dan dana yang sudah tersedia malah dikorupsi seperti ini. Ya, pemirsa juga perlu diketahui juga bahwa kemarin pada hari Senin 17 Februari 2014 KPK juga menyita beberapa mobil milik teman-teman Tubagus Heriwardana yang terkait dengan kasus ini, yaitu mobil CR-V, 2 mobil CR-V, lalu juga mobil milik artis Jennifer Dunn yaitu tipe Velvet yang sampai saat ini juga sudah disita oleh KPK. Dan selain itu pemirsa, Tubagus Heriwardana juga terkait dengan kasus suap dan juga pengadaan alat sarana dan prasarana kesehatan di Tangerang Selatan. Ya, Tubagus juga merupakan suami dari wali kota Tangerang Selatan yaitu Airin, dan yang sampai saat ini juga sudah ditangkap kurang lebih 1 bulan lebih. Dan bisa dilihat juga pemirsa mobil-mobil yang disita oleh KPK, beberapa mobil mewah yang sudah disita oleh KPK dengan total 39 mobil dan juga 1 motor gede dengan tipe Harley Davidson. Dan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Heriwardana. Dan kali ini penyidik KPK menyita 1 unit Honda CR-V bernomor polisi B525HAR, dan kini mobil berwarna hitam tersebut diamankan di gedung KPK. Tapi tidak terparkir di 5 deret mobil yang awalnya disita oleh KPK. Dan selain itu disita juga dari kantor perusahaan milik Wawan yaitu PT Bali Pacific Pragama. Belum diketahui siapa pemilik mobil tersebut, namun sejauh ini KPK telah menyita 39 mobil dan 1 motor gede terkait TPPU Wawan. Dan pada hari Jumatnya 14 Februari 2014 pada malam hari KPK menyita Mercedes-Benz dengan nomor polisi B4FIS milik teman dekat Wawan yaitu Herdian Kusnadi. Dan pada hari yang sama lembaga anti korupsi ini juga menyita Mini Cooper abu-abu berplat nomor polisi B888PZ milik Herdian juga. Pada hari Rabunya tanggal 12 Februari 2014 KPK menyita 1 unit Honda CR-V berplat nomor B287 dari anggota DPRD Banten bernama Sony. KPK juga menyita Velfire putih bernomor polisi B510JDC milik artis cantik Jennifer Dunn yang sebelumnya sempat terkait kasus narkoba. Sebelumnya KPK menyita 1 unit CR-V hitam bernomor polisi B710MED dari anggota DPRD Banten bernama Media Warman. Selain itu, KPK menyita 1 unit Mercedes-Benz dengan nomor polisi B818WWN
dan 1 unit Toyota Velfare B818 TTA dari kediaman Ketua Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golkar Kabupaten Pandeglang, yaitu Gunawan yang juga merupakan anggota DPRD Pandeglang. Ya pemirsa, pada hari Kamis ya 13 Februari 2014 KPK menyita 6 mobil. Karena mobil itu adalah 2 Toyota Velfare, 1 sedan BMW, 2 Mitsubishi Pajero Sport, dan Suzuki AVP. Mobil-mobil itu ada yang dibuka, ada yang disita dari Ketua DPRD Banten, A.E. Hairudin, dan juga dari karyawan perusahaan Wawan, PT Bali Pacific Pragama. Ya, terkait penyidikan kasus dugaan TPPU Wawan, KPK telah memanggil sejumlah anggota DPRD untuk diperiksa. Di antaranya adalah Media Warman dari fraksi Demokrat, Sony Indrajaya dari fraksi Demokrat, Tony Fatoni Mutson dari fraksi PKB, dan Edi Yus Amirsyah untuk diperiksa sebagai saksi. Ya sampai saat ini masih sebagai saksi. Dan saya itu sementara pengacara Wawan yaitu Magdir Ismail mengatakan bahwa kliennya hanya meminjamkan mobil-mobil itu kepada anggota DPRD karena Wawan memang dianggap cukup royal dan juga berbaik hati untuk meminjamkan mobil kepada sejumlah pihak. Ya, sebelumnya KPK telah menyita 22 mobil dan sebuah Harley Davidson yang diduga milik Wawan, dan beberapa diantaranya merupakan mobil mewah bermerek Lamborghini, Ferrari, Bentley, dan Rolls-Royce yang seperti pemirsa lihat ini adalah salah satu mobil mewah tersebut yaitu Ferrari. Dan saat ini sudah ada total 39 mobil dan 1 motor gede yang disita KPK terkait perkara Wawan, dan jumlah ini merupakan gabungan dari kasus dugaan pencucian uang dan suap yang dikenakan kepada Wawan. KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka dalam beberapa kasus. Mulanya suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidian ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Wawan juga dijerat kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2009-2013. Dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Terakhir, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, ini yang tadi saya sebutkan tadi, mobil Ferrari dengan plat nomor B888GIF yang di awal pertama kali disita oleh KPK di saat Wawan diduga melakukan tindak pidana korupsi dan juga suap. Dan selain itu pemirsa, sudah saya sebutkan tadi juga bahwa total sudah ada 39 mobil mewah yang diduga itu tidak hanya milik dari Wawan tapi juga milik dari teman-temannya dan juga beberapa artis yang juga terkait dengan kasus seperti ini. Seperti diantaranya ada Jennifer Dunn dan lainnya, seperti juga sempat dikatakan ada artis Syahrini dan lainnya. Ya, kita kembali ke studio. Ya, hampir 40 mobil mewah Wawan itu telah disita oleh KPK. Nanti juga akan. Ya, pemirsa, seakan tidak pernah habis harta adik kandung Gubernur Banten Tubagus Hairiwardana atau Wawan, dan ini terus ditemukan dan juga disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jumat lalu KPK kembali menyita mobil mewah dari salah satu perusahaan milik Wawan. Total mobil Wawan di KPK kini berjumlah 39 unit dan juga sebuah motor gede. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi pertama kali menggeledah dan menyita sejumlah mobil mewah milik Tubagus Hairiwardana di rumahnya, kini satu persatu harta adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah ini terus ditemukan. Tak tanggung-tanggung, KPK saat ini telah menyita 39 unit mobil mewah dan satu motor gede Harley Davidson koleksi Tubagus Hairiwardana yang memiliki nama sapaan Wawan. Jumat pekan lalu, KPK kembali menyita mobil Honda CR-V bernomor polisi B525HAR dari PT Bali Pacific Pragama yang merupakan salah satu perusahaan milik Wawan. Dalam sepekan, KPK juga menyita 2 mobil Toyota Velfire warna hitam dan putih. Velfire hitam bernomor polisi B888VO
disita dari rumah salah satu anggota DPRD Banten. Sementara Toyota Velfire warna putih dengan nomor cantik disita dari artis seksi Jennifer Dunn yang diduga memiliki hubungan spesial dengan Wawan. Pasca mobilnya disita KPK, Jennifer Dunn yang tampil mempesona mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Selain Jennifer Dunn, KPK juga rencananya akan memeriksa model seksi Catherine Wilson sebagai saksi dalam kasus Tubagus Hairiwardana. Menurut KPK, kuat dugaan Wawan telah memberikan sejumlah mobil mewah kepada beberapa orang dekatnya yang uangnya berasal dari tindak pidana pencucian uang sejumlah proyek di Provinsi Banten. Diduga guna memuluskan proyeknya yang melibatkan dana APBD Banten, Wawan terlihat dermawan dengan sejumlah anggota dan ketua DPRD Banten. KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka dalam beberapa kasus. Awalnya suami wali kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani ini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak Banten yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Kemudian Wawan terseret kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun anggaran 2011 hingga 2013. Serta kasus korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun 2012 yang merupakan wilayah kekuasaan istrinya Airin Rahmidiani. Dan terakhir, Wawan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Jika ditukar dengan uang tunai, puluhan mobil mewah dan satu motor Harley Davidson milik Wawan bernilai 40 miliar rupiah. Benarkah harta yang didapat Wawan tanpa campur tangan istri dan kakak kandungnya yang merupakan penguasa di pemerintahan Banten? Tim Liputan, Jak TV. Iya, pemirsa, mengusut asal-usul kekayaan harta milik tersangka dari 3 perkara, yaitu perkara Pemblokade Lebak Banten, kemudian juga alat kesehatan di Puskesmas Tangsel, dan satu lagi yaitu korupsi pengadaan alkes di Provinsi Banten. Ini seakan-akan menunjukkan begitu demonstratifnya, begitu besarnya kekayaan yang dimiliki oleh dinasti keluarga Atut yang sudah menggurita sejak 12 tahun menguasai Provinsi Banten. Dan pemirsa, untuk membahas masalah ini sudah bersama saya, di sebelah kiri saya sudah hadir Pak Agus Santoso, Wakil Ketua PPATK. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Ya, kemudian juga sudah hadir Bang Ucok Kadafi, Koordinator Koinvestigasi dari Fitra. Bang Ucok, selamat malam. Ya, pemirsa, Anda juga bisa berbincang dan juga bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin saya tanya ke Bang Ucok. Bang Ucok, ini 12 tahun begitu ya, kita tahu bahwa sebelum Provinsi Banten ada, begitu kita tahu juga keluarga Atut, keluarga Bu Atut sendiri juga sudah menguasai Provinsi Banten begitu ya. Ayah Ibu Atut sendiri begitu ya, ini yang menjadi pelopor begitu ya terbentuknya Provinsi Banten sendiri. 12 tahun dinasti Atut menggurita di Provinsi Banten begitu. Dari nilai kekayaan yang ditunjukkan secara demonstratif oleh tersangka kasus korupsi Tubagus Hairiwardana begitu, ini apakah aneh begitu besarannya, cukup banyak dan cukup luar biasa? Ya, itu menurut saya nggak aneh gitu ya, tapi memang ini suatu yang orang yang berkuasa itu biasanya itu sombong ya, karena dia berkuasa, sombong, jadi dia tidak tahu menahu tentang PPATK atau apa, nggak rendah diri gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan, dan kelihatannya dari banyaknya harta itu memang nggak aneh memang buat saya, karena ini sesuatu yang memang kalau penelusuran KPK ya, harta kekayaan ini memang jadi ini bukan yang halal, jadi haram gitu. Ini baru satu keluarga loh, baru Wawan gitu, dari dinasti lain gitu. Aku melihat dinasti lain juga, keluarga lain juga pasti
pasti ada akan lebih besarnya. Lebih besar begitu. Iya gitu. Ini yang harus gitu. Ini baru Wawan nih, baru satu Wawan. Belum nanti ke Atutnya kan. Belum ke yang lainnya nanti itu, yang satu keluarga itu kan, yang selama ini menguasai Banten gitu kan, rakyat miskin gitu. Kelihatan penghisapan penghisapan kekayaan itu kelihatan hanya untuk satu orang. Rakyat ini sendiri itu di bawah itu miskin gitu. Oke, tapi dari harta yang ditunjukkan begitu ya, dan juga disita oleh KPK ada 40 mobil mewah, kemudian juga bahkan ada pulau sendiri. Apakah ada menunjukkan indikasi begitu bahwa menggelapkan dana publik yang begitu besar begitu dari harta yang dimiliki oleh Wawan? Ya, kalau lihat kalau kita pengen kaya itu kan kita punya kapasitas punya kapasitas, punya keahlian gitu gitu. Udah itu kalau kita lihat Wawan ini kan dia pelayan publik ya. Pelayan publik itu sebetulnya hidup sederhana ya, hidup sederhana memperlihatkan, tapi ini bisa kaya gitu. Berarti dia bisa kaya kan itu pasti kotak-katik APBN nih. Ini namanya kotak-katik APBD dia gitu. Jadi sumbernya dari penelusuran aja nggak mungkin dong seorang Wawan istrinya wali kota dia kerjanya apa gitu kan, tapi bisa begitu kaya gitu. Tapi kalau itu katanya warisan orang tua, saya nggak begitu yakin juga dengan warisan orang tua gitu, karena itu keluarga kan banyak, itu pasti bagi-bagi gitu. Kalau untuk satu keluarga atau dua turunan ya udah cukup. Ini kan banyak, kalau kelihatannya harta Wawan ini nih lebih dari berapa turunan nih gitu loh. Udah 10 turunan kayaknya udah bisa ini Pak, ini udah bisa hidup nih. Saya bergeser ke Pak Agus Santoso. Pak Agus Santoso ini menarik, ini dari riset kami ini berdasarkan laporan kekayaan harta penyelenggara negara LHKPN, bahwa harta yang dimiliki oleh istri dari Wawan sendiri, Ibu Airin sendiri, per 24 Agustus 2010 ini sebesar 103 miliar rupiah begitu. Tapi kalau melihat harta yang disita oleh KPK ini hasilnya lebih dari ini begitu. Ini kenapa tidak ditemukan oleh PPATK sebelumnya? Sebetulnya LHA PPATK terkait tersangka TCW ini kita sudah sampaikan sebelum adanya operasi tangkap tangan. Kita sudah sampaikan juga LHA untuk TSK RAC itu juga kita sudah sampaikan lebih dahulu lagi, malah mungkin tahun 2012 awal atau 2011 akhir ya sudah kita sampaikan. Kemudian TCW ini saya kira pertengahan 2013 sudah kita sampaikan gitu. Jadi kita melihat ada transaksi yang mencurigakan dari hasil dan analisis itu sudah cukup lama sebetulnya. Oke, Bang Ucok, ini menarik, Wil. Ini pembentukan tadi Ratu Atut ada 12 tahun begitu, sejak tahun sekitar tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 begitu. Ini dinasti Atut berdiri di Provinsi Banten begitu. Dugaan-dugaan korupsi dan juga penggelapan dana publik ini tidak hanya untuk Pilkada Banten per 2012 kemarin begitu, tapi dugaan-dugaan sendiri ada proyek pemerintah begitu dari tahun 2004, 2006, 2009, 2012. Fitra juga melihat seperti itu. Iya, kata-kata aja ya. Provinsi Banten itu misalnya APBD-nya itu kan 2 triliun lah ke atas gitu ya. Itu mereka 500 miliar aja diambil kan udah ini kan, udah bisa Bantennya, kabupatennya, kabupaten kotanya gitu kan. Itu aja 500 ini udah bisa beli mobil apapun gitu. Jadi memang ini kelihatannya memang dia punya perusahaan, punya konstruksi kan, punya SPBU, punya perusahaan bermacam-macam, punya orang yang mengolah aset dia gitu. Ini kan betul-betul APBD ini diatur betul-betul siapa pemenang tendernya. Mungkin juga ada pemenang tender di dalam lelang itu hanya ikut-ikutan doang, hanya untuk rekayasa dan memenuhi kuota aja kan. Kalau satu orang perusahaan yang ikut tender kan itu pasti dibatalin kan, makanya diundang semua gitu. Tapi yang dimenangkan udah ditentukan. Gitu, yang menentukan tuh ya yang mungkin yang punya kekuasaan, yang terdakwa sekarang gitu. Menarik. Tadi menanggapi pernyataan dari Bang Ucok, Pak Agus, bahwa memang ini ada dugaan penggunaan dana publik begitu, penggelapan dana publik sendiri. Ini PPATK tadi temuannya sejak tahun berapa sebenarnya ditemukan oleh PPATK? Kalau yang TCW ini kita temukan 2013 awal ya. 2013 awal kita udah lihat. Ya kalau kita sudah menyampaikan laporan hasil analisis ya kita berarti ada dugaan dari PPATK. Memang ini masih laporan intelijen sehingga harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK sehingga baru tertangkap dengan operasi tangkap tangan itulah tertangkapnya. Iya, dari nilai yang begitu spektakuler sendiri begitu. Ini
mengindikasikan begitu sebuah bahwa ini ada overdosis begitu. Mungkin Pak Ucok setuju begitu ya. Overdosis dari sebuah kekuasaan ini untuk kepentingan korupsi. Oke, ini selengkapnya kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, pemirsa masih di Ada Apa Berita, masih membahas dan juga mengusut asal-usul kekayaan dari tersangka KPK yaitu Tubagus Heriwardana. Tapi ke Pak Agus, ini kan kita tahu bahwa PPATK sudah menemukan banyak sekali rekening gendut begitu ya, termasuk dari dinasti Atut sendiri begitu. Tujuannya kemana sih? Apakah semua sudah di follow up begitu? Ya, tentu LHA mengenai kasus ini ditangani oleh KPK, kita bantu KPK, apalagi tersangkanya ditahan ya, tentu masa penahanan itu ada batasnya, sehingga untuk mempercepat KPK membongkar tuntas kasus ini, tentu kita juga memprioritaskan penelusuran dana-dana para tersangka ini untuk segera disampaikan kepada KPK, seperti itu. Oke, dari harta yang tadi begitu disita oleh KPK sendiri begitu, ada temuan dari PPATK belum tersandung oleh KPK begitu informasinya? Ya, PPATK tidak membangun kasus ya. Nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan itulah KPK yang membangun kasusnya, building case ya. Sehingga nanti kalau bagi kami serahkan kepada proses penyidikan begitu. Kita bantu aja proses penyidikan seperti itu. Oke, ini tadi saya katakan begitu, ini seperti overdosis begitu ya kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti Atut sendiri untuk kepentingan korupsi. Tapi ke Bang Ucok, sebenarnya apa yang dilakukan KPK begitu? Apakah dengan melakukan mengusut begitu asal usul kekayaan milik Wawan sendiri begitu akan mengungkap korupsi yang terjadi di Provinsi Banten? Iya, akan diungkap semua. Karena kan begini, kasus itu kan mulai dari Pilkada sama Alkes. Nanti di bawahnya itu ada data dari PPATK. Nanti di bawahnya itu data penyadapan atau penggeledahan. Nah, ini disatukan nanti. Data yang dari PPATK itu ada teoritis gitu kan, teoritis yang harus memang diuji di lapangan dengan melalui penyadapan gitu kan, penyadapan dengan penggeledahan itu nanti cocokin dan ada saksi-saksi gitu. Itu kan nanti yang menjadi konstruksi hukum, konstruksi APK yang mungkin ini lengkap gitu. Mungkin yang lebih susah itu mungkin kalau ada mungkin transaksi tunai yang tidak bisa ditangani oleh ini PPATK gitu, itu kan susah. Itu bisa ditangani nanti ada penggeledahan, ada keseluruh duit, ada saksi-saksi dari manajer asetnya sendiri. Nah, itu bisa ditelusuri aset apa aja yang selama ini dibeli gitu. Bagaimanapun juga terdakwa ini pasti dia akan cerita mau beli apapun, mau beli apa, dia dapat duit dari mana, dia akan cerita. Karena itu natural manusia ya. Kita itu kalau dapat apa-apa pasti cerita kemana-mana gitu. Tapi terkait dengan konstruksi gurita dinasti Atut begitu ya di Provinsi Banten yang begitu kuat sendiri. Apakah ini mampu begitu diterjang oleh KPK dan juga PPATK informasi kekayaan milik dinasti Atut? Iya, saya yakin akan mampu. Ini kan masih proses ya, masih proses dan ini masih kelihatannya masih panjang jalan ini gitu kan. Karena ini masih Wawan nih. Ini belum Atutnya. Gitu. Nanti Atutnya mungkin lebih dahsyat lagi gitu. Atau keluarga lain lebih dahsyat lagi. Ini tapi masih panjang. Kalau banyak masyarakat melihat bahwa korupsi atau overdosis ini terkait dengan sistem politik begitu yang dibangun di Indonesia sendiri, setuju? Ya, memang sistem politik kita ini tidak pro rakyat. Sistem ini siapa yang punya duit, ya, punya jaringan politik itu yang berkuasa. Apalagi jaringan politiknya dinasti gitu. Tapi kalau dia rakyat biasa, nggak mungkin dia jadi gubernur. Dia harus melalui partai. Partai kan harus ada juga yang nama ini uang perahu itu kan. Nah, nggak bisa masuk ke situ. Memang sistem kita ini korup betul. Iya, asal muaranya adalah dari sistem politik begitu ya, membangun dinasti dan kekuatan politik begitu ya. Dan kita coba angkat telepon, ada pemirsa ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Ya, Ismar di Cibinong. Dari Cibinong, silakan Pak. Pak Ismar di Cibinong. Iya, silakan Pak. Ya, kekayaan dinasti Atut ini berbanding terbalik dengan keadaan di Banten. Lihat aja seperti infrastruktur, semuanya rusak di sana itu, ya kan? Jadi nelayan-nelayan juga di pantai utara itu, apalagi di sebelah daerah Serang itu. Ya. Nelayan-nelayannya susah-susah. Oke.
Iya, ini berbanding terbalik begitu ya, melihat kekayaan yang luar biasa sekali, tapi justru masyarakat di Provinsi Banten begitu yang bertolak belakang kehidupannya. Tapi bicara mengenai politik dinasti ini kan membelokkan demokrasi sendiri. Apa yang harus dilakukan tadi terkait bahwa dinasti atau seni ini terbentuk karena sistem politik yang ada di Provinsi Banten? Yang harus dibenahi adalah pertama partai politik kita. Partai politik kita ini itu selalu ini dianggap perusahaan ya di Indonesia ini. Jadi dianggap perusahaan milik keluarga, dan itu yang dibangun oleh Atut juga di Provinsi Banten gitu loh. Jadi yang harus diperjelas adalah sumber keuangan partai politik kita ini. Ini harus ada ke depan ini. Kalau tidak ada sumber keuangan, datangnya dari mana, ini tetap nanti kader-kader partai yang jadi di eksekutif legislatif tetap akan maling gitu. Makanya problem kita ini adalah, masyarakat sipil kita ini adalah membenahi partai politik. Itu yang harus kita. Bagaimana, bukan hanya ini ya, bukan hanya sumber keuangan sebetulnya, tapi juga ada di dalam tingkat nasional juga ada dinasti. Kan selama ini kan yang namanya partai politik itu bukan masyarakat gitu loh. Itu hanya seperti dicangkokkan, masyarakat harus memilih partai itu. Oke, menarik. Pak Agus, tadi begitu bahwa ini kekayaan sendiri, aliran dana tidak hanya masuk ke dalam dinasti begitu, keluarga diduga, karena ada permainan sistem politik juga. Ada aliran dana masuk ke partai politik, salah satunya begitu? Ini bagi saya, kami di PPATK ini nggak boleh menyampaikan apa yang kita peroleh ya, laporan intelijen ini hanya disampaikan ke penegak hukum ya. Cuman saya ingin mengecho juga yang disampaikan Bang Ucok itu, apa yang dilakukan PPATK untuk mencoba memberikan terobosan ya. Antara lain kita sudah juga berkoordinasi dengan KPU untuk meminta nomor rekening dari bendaharawan partai. Kita juga kepingin sebetulnya penyelenggara pemilu juga menyampaikan nomor rekeningnya, juga kalau bisa caleg-caleg juga menyampaikan nomor rekeningnya, sehingga itu lebih transparan pada masyarakat. Saya kira kalau kita kekayaannya diperoleh secara legal gitu kan, tidak perlu risih, sampaikan saja rekening mana yang digunakan sebagai rekening dana kampanye, sampaikan LHKPN seperti itu. Oke, ada eho juga mungkin dari Bang Ucok begitu terkait dengan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PPATK sejauh ini begitu ya. Ini hanya bahan mentah tanda kutip begitu ya untuk penyelidikan KPK. Itu udah lebih baik dibandingkan dulu ya. Ini sebetulnya data PPATK ini adalah suatu jendela untuk masuk ya, atau pintu untuk masuk kemana aja gitu loh. Kan tapi dimanfaatkan nggak begitu? Ya makanya yang manfaatin ini adalah aparat hukum kayak KPK gitu. Kalau kejaksaan, kepolisian nggak nyampe otaknya ke sana gitu. Makanya nggak pernah ditindaklanjuti yang namanya hasil PPATK itu gitu. Kayak kepolisian nggak akan pernah mau ya melakukan itu gitu. Kalau kalau KPK memang ini suatu jendela untuk mau nerobos apapun gitu. Karena di situ ada bukti-bukti yang memang nggak bisa dibantah oleh tersangka atau siapapun gitu. Memang ada transaksi di situ. Iya, menarik begitu. Apakah langkah KPK begitu dari temuan PPATK ini mampu membuka jalan untuk membongkar dinasti Atut begitu di Provinsi Banten? Nanti akan dibahas selengkapnya, tapi kita coba angkat telepon dulu dari Anda, Pak Bersa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Wandi. Pak Wandi, dari mana, Pak? Saya warga Serang, Banten yang tinggal di Jakarta. Pak Wandi, silakan Pak Wandi. Alhamdulillah Pak, ini bisa masuk dari tadi nggak masuk. Intinya begini Pak, saya sebagai warga Banten dan tinggal di kota Serang Pak. Iya. Kalau saya masalah korupsi memang tidak mengerti Pak. Memang setelah ini terkuat masalah Atut dan masalah Wawan, saya baru mengerti Pak. Baru mengerti uang Banten itu. Iya Pak. Baru mengerti itu Pak. Oh, jalan paling pada rusak Pak. Kalau nggak percaya Bapak jalan Pak ke daerah Turut, di daerah Walantaka Pak. Itu daerah wali kota Pak. Saya bukan tinggal di kampung. Oke, iya. Ada lagi Pak, jalan yang dari Polda sampai rel kereta api tembus ke terminal Pak, itu jalan pun rusak Pak. Oke. Baik, Pak Wandi, terima kasih. Iya. Ada lagi Pak Wandi? Mudah-mudahan setelah kejadian ini Banten Pak, mudah-mudahan setelah kejadian ini Pak, dengan dibantu Bapak dan PPATK dan dari
Bapak dari PPATK dan Bapak yang mengerti bisa menuntaskan kasus ini, Pak. Sebelumnya Pak Akbar. Baik Pak Wandi, terima kasih Anda bergabung bersama kami. Iya, tampaknya temuan-temuan ini sudah ditemukan oleh warga Banten dan juga Serang sendiri sebelum PPATK mungkin begitu mengungkapkan ini begitu ya. Ya pemirsa, selengkapnya akan kami bahas dan juga ditanggapi oleh narasumber kami usai pariwara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hadapan Berita. Ya pemirsa, pembahasan kami lanjutkan masih bersama dua narasumber kami. Bang Ucok tadi menanggapi Pak Wandi dari Serang Banten begitu ini bahwa sebenarnya temuan-temuan ini sudah dirasakan masyarakat Banten dan juga Serang ini jauh-jauh hari begitu. Tapi kenapa ini baru terkuak ketika tadi ada dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap hakim konstitusi Pilkada Banten? Ya, masyarakat kalau masyarakat Banten ya yang memang butuh yang pro anti korupsi itu memang dari dulu udah tahu. Kita baca dari mulai aku itu taunya setelah ini bansos waktu Pilkada Banten itu memang semua lini atau semua lembaga vertikal itu dikasih sama waktu itu sama incumbent gitu ya. Saya curiga di situ. Oh berarti ini uang ini betul-betul diambur-amburkan gitu. Pertama hanya untuk dalam tanda kutip untuk menyuap lembaga vertikal, udah itu lembaga tokoh-tokoh masyarakat gitu kan, supaya dia menang lagi gitu loh. Itu dari situ saya udah tahu bahwa itu udah terjadi memang korupsi gitu. Itu yang saya tahu, itu satu. Yang kedua, memang saya juga sangat terharu juga lihat Bapak tadi tuh ya, yang dari Serang itu dia juga sangat terharu dan kaget. Ini rejim ini sebetulnya sangat baik sekali pencitraannya gitu, bahwa dia tuh baik, keluarga dari tokoh gitu kan, tidak akan mungkin korupsi, sehingga masyarakat itu terlena dengan pencitraan selama ini. Tapi sebenarnya dibaliknya itu dia APBD bukan buat rakyat, malah kan buat pribadi dia, buat keluarga dia, itu yang terjadi. Setelah ditangkap KPK baru kan kaget semua gitu. KPK juga sebetulnya punya standar bukti gitu, jadi tidak asal nangkep, atau dia punya bukti-bukti standar yang itu termasuk data-data PPATK nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau dia nggak KPK ini, kalau dia nggak punya bukti standar yang dia miliki, dia tidak akan berani juga. Itu menarik Pak Agus. Ini terkait standar ini banyak broadcast di BBM begitu ya, di sosial media ini ada yang mengatakan bahwa saya tidak kenal tapi saya pernah ketemu, saya menerima sedikit begitu. Kemudian juga ada yang saya kenal tapi tidak menerima apapun dari W tadi, saya menerima sesuatu dari W tapi sebatas pemberian tanpa pamrih, saya menerima sesuatu dari W dan memang untuk transaksi tertentu. Ini bagaimana tadi PPATK bisa memilah-milih begitu ya? Apakah ini terkait dengan penggelapan dana publik? Kalau PPATK kita melihatnya tentu pada awalnya itu adalah transaksi mencurigakan. Tetapi kalau sudah kemudian untuk keperluan persidangan, tentu kita ambil, boleh dibilang tuh semua transaksi kita ambil gitu. Nanti soal memilah-milah, saya kira itu nanti di KPK, karena KPK yang punya kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, mana yang terkait, mana yang tidak terkait ya. Seperti itu. Oke, harta kekayaan Wawan ini mengalir sampai jauh begitu ya. Ini banyak yang dilabatkan, banyak yang diberi oleh dinasti Atot sendiri. Ini bagaimana KPK bisa memilah-milah dengan jeli, Bang Ucok? Iya, itu nanti sistematis hukumnya nanti. KPK ini tuntutannya apa itu gitu loh. Apakah mau dari Alkes gitu kan? PPU ini kan luas nanti. Yang penting menurut saya berlapis saja nanti. Bukti-bukti itu berlapis supaya nanti jangan bisa awalnya bisa nerobos, bisa cabut gitu loh. Itu yang penting itu aja gitu. Yang penting aliran duit ini gitu kan, ini kan harus ditanya ya kepada, misalnya dia nggak tahu, baru ketemu Wawan gitu, baru ketemu Wawan kok dia mau terima duit kan. Makanya tak bilang masyarakat saat ini ya yang ikut pilkada, hati-hati menerima uang dari politisi yang sekarang ini kampanye, karena itu bisa-bisa uang korupsi gitu. Makanya hati-hati. Bang Ucok, ini wacana tentang asal-usul kekayaan begitu ini pejabat publik dan siapapun itu, ini kan sudah lama begitu ya diwacanakan begitu, tapi ternyata belum juga direalisasikan dengan baik begitu. Ini kan
Pak Agus tadi menarik begitu dikatakan begitu. Ini sebenarnya kalau ada undang-undang terkait dengan asal-usul kekayaan jelas begitu. Dari mana asal-usul kekayaan? Ini bisa di tracing begitu. Harta dari mana, alirannya kemana begitu. Ya sebetulnya sih kalau kita melihat kalau ada transaksinya, jadi kalau sekarang itu sudah rekrutmen pejabat ya untuk eselon 2, eselon 1 ini sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan ya, karena ada surat edaran dari Menpan sebetulnya tahun 2012 untuk rekrutmen pejabat eselon 2, eselon 1 penyelenggara negara itu dimintakan saja penelusuran rekening dulu oleh PPATK. Tapi seberapa mengikat sih undang-undangnya Bang Ucok? Ya nggak begitu mengikat, makanya ini harus banyak perubahan. Tapi yang saya punya cita-cita itu sebetulnya kalau memang penelusuran uang ini terus dilanjutin, yang harus satu dibatasi itu adalah kekayaan seseorang. Kalau dia pejabat itu harus dibatasi kekayaannya. Jadi misalnya kekayaan dia harus 2M jadi pejabat. Selain itu nggak boleh gitu loh, kayak gitu. Kalau dia di 2M nggak boleh jadi pejabat. Atau kita batasi lah kekayaan kita per individu berapa gitu loh. Itu lebih enak gitu loh. Jadi ada sama ini sama rasa, sama demokrasi gitu kan. Kita sama-sama kaya, sama-sama miskin. Ini enggak kan di Indonesia ini. Ada satu kaya sekali, miskin. Kita sih sekarang ini sedang mengajukan RUU ya, namanya RUU Illicit Enrichment, yaitu pertambahan kekayaan yang tidak wajar. Cuman apakah bisa dibahas dalam DPR sekarang ini? Iya, memang negara ini memang harus memberikan sinyal begitu bahwa korupsi dan juga politik dinasti begitu ya, terkait dengan asal-usul kekayaan negara ini tidak pantas tumbuh di era demokrasi begitu ya. Kita harapkan nanti siapa yang terpilih di legislatif nanti dan juga presiden nanti ini bisa mengakomodasi begitu ya, urgensi begitu ya, kontingensi masalah ini. Baik Pak Agus Santoso, terima kasih. Bang Ucok juga terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, terima kasih. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Berita.